hayo we dikumpulkan, punten ya dalam bahasa Hmm, daerah, hayo we dikumpulkan, hayo we hmm, difotokopi, aya enggak, aya teh cenah keur mayarna, heeh, terus hargana sabaraha, kan begitu. Karena ini iya, bahasa rakyat ya, hmm. yang kita sampaikan melalui saya. Setelah itu, dulu yang kampung ini ada 6 rumah, dulu nggak mau dibebaskan, bertahan dulu, sekarang mau malah, sok lah ayeuna dibebaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pada sore hari ini saya bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat. Jadi hari ini saya ngobrolnya bukan dengan tokoh politik Bandung Barat Mmm, atau tokoh-tokoh pemangku kepentingan, tapi hari ini kita ada di tengah-tengah masyarakat, akan bercerita, akan eh, menggali informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang menjadi problem di Kabupaten Bandung Barat. Nah, hari ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Pak Dadang, yang alam sah ya, Pak Dadang, Pak Adang, Dadang. Pak Dadang Alamsah ya. Ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, di mana beberapa waktu ya yang lalu bahwa saya bercerita tentang kondisi Kabupaten Bandung Barat, dan ternyata ada hal yang paling menyayat hati kira-kira begitu ya di Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bandung Barat yang ke-18, ternyata di sisi lain ada masyarakat di pinggir pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, di komplek kantor Pemda, ada masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan dan kejelasan terkait dengan pembebasan lahan untuk perkantoran Kabupaten Bandung Barat yang memang sampai dengan saat ini masih mengalami permasalahan. Dan hari ini saya alhamdulillah udah ketemu dengan salah satu tokoh yang tahu persis terkait dengan persoalan eh, tanah di wilayah Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat ini. Dan hari ini Pak Dadang sudah bersedia untuk bercerita dengan kami. Hal ini dilakukan adalah hanya untuk mencari sebuah keadilan di Kabupaten Bandung Barat, bukan atas dasar sebuah kebencian, tetapi memang mudah-mudahan di kepemimpinan Bupati saat ini yang baru, hal-hal ini sudah tidak terdengar lagi dan mampu terselesaikan dengan baik. Itu mungkin Pak yang jadi Ya, harapannya. Oke, hatur nuhun Pak Dadang ya, atas sami-sami. panampian anak Ya, pengennya Kang gitu. sami-sami Kita sami-sami. sebagai masyarakat Bandung Barat lamun teu urang rek usaha Iya kan kira-kira mun iya lamun urang tidak apa namanya, tidak saling menghargai dan menghormati, lantas dengan siapa lagi kan iya kira-kira iya, gitu Pak. betul Alhamdulillah betul. hari ini Pak Dadang yang bisa legowo untuk bagaimana memberikan informasi terkait dengan persoalan tanah Mekarsari ini ternyata belum selesai. Mungkin masyarakat di luar Mekarsari mah seolah-olah, "Wah, orang Mekarsari mah Pak Iya menang duit, iya menang pembebasan dan iya sebagainya," kan iya kira-kira gitu. iya Baleunghar. iya Ternyata di sisi lain tidak seperti itu, iya. teman-teman ya. Oke, gimana Pak kronologis berbicara tentang persoalan tanah Mekarsari sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di mana titik Ya, kesalahannya itu, Pak? ya mungkin pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ngobrol bareng, Hmm. bisa bersilaturahmi, dengan Kang Bubun. Ya pada intinya kami ini kan salah satu pelaku sejarah lah dalam pengadaan lahan ini, Hmm. yang ketika waktu itu dimulai tahun 2009 Hmm. pengadaan lahan, dan sampai sekarang jadi sudah hampir 16 tahun ya. Ya. Nah, dalam beberapa kali penetapan lokasi ini kan dibagi dua, Mekarsari seluas 50 hektar, Desa Cilame 50 hektar. Hmm. Jadi secara keseluruhan untuk perkantoran KBB dan lain-lain itu seluas 100 hektar. Kenapa begitu luas? Dulu zaman Pak Abu Bakar waktu bupatinya sama jajarannya mengatakan, kita karena masuk daripada wilayah KBU, Hmm. beliau berkata 20 hektar ini untuk perkantoran, yang sisanya untuk ruang terbuka hijau. Jadi Hmm. konsep pembangunannya istilahnya di klaster-klaster lah, kalau bahasa Hmm. perumahan terpisah-pisah dengan ruangan terbuka hijaunya lebih banyak.
Karena mungkin ya sebagai masyarakat sih kita senang karena kita juga istilahnya nuansa dari perkantoran ini jadinya sejuk, segar kelihatannya. Nah, kembali kepada masalah sejarah daripada pengadaan lahan ini. Pertama dulu tahun 2009 itu diadakan pembebasan lahan melalui pihak ketiga. Nah, ini pihak ketiga ini ya ada beberapa orang yang sifatnya investor atau spekulan yang bergerak membeli tanah pada waktu itu, membeli tanah dengan harga 40.000 per meter dan yang paling mahal itu 50.000 per meter oleh pihak ketiga. Kemudian waktu itu saya dengar dan saya pun pernah menjadi saksi berurusan dengan hukum karena katanya dijualnya itu 70.000 per meter dan itu udah baru beberapa tahun ke belakang sudah diselesaikan proses hukumnya dan sudah ada konsekuensi hukumnya kepada pelaku yang sudah melakukan seperti itu. Barulah kami tahun 2010 akhir itu kami tetap menentang pengadaan lahan kalau melalui pihak ketiga. Kita tetap berpacu harus ada panitianya, harus ada transparansi harga. Berapa sih harga tanah yang dibebaskan oleh Pemda ini yang pada waktu itu dikatakan untuk kepentingan umum. Kalau berbicara kepentingan umum ya sebagai masyarakat kita sih manut-manut saja. Yang paling jelas itu harus ada transparansi yang jelas kepada warga itu. Tanah itu ada tanah darat, darat itu ada pekarangan yang dipakai rumah, kemudian juga ada tanah kebun. Nah itu harus jelas. Pinggir jalannya berapa, pinggir jalan provinsi berapa, pinggir jalan desa, jalan kabupaten juga harus jelas juga terhadap tenggakan yang ada di atasnya. Klasifikasinya ada, harus ada. Nah, jadi tidak disamaratakan enggak, harus ada perbedaan-perbedaan ya. 2010 saya ingat pada waktu diundang sama Pak Bupati, Pak Bubakar, menjelaskan bagaimana sih situasi tanah ini. Ya saya jawab dengan segala kebodohan saya begitu yang tadi saya sampaikan. Jadi mau ada kejelasan pada waktu itu Pak Bupati lah mohon dengan sangat bantuan kita, mungkin ya mewakili masyarakat juga yang lain, tolong dilanjutkan pengadaan lahan ini. Ya saya bilang boleh dilanjutkan, ini kan demi kepentingan umum, kepentingan negara lah, kepentingan untuk semua. Tapi tolong diperjelas berapa harga yang tadi kami sampaikan. Ya beliau mengatakan karena ini di bagian umum pada waktu itu, nanti ada harga yang disampaikan oleh appraisal katanya. Boleh saya mengikuti aja, tapi harganya yang jelas dulu dari appraisal itu bagaimana. Ya pada waktu itulah langsung ada 2 klasifikasi pada waktu itu. Di pinggir jalan 170.000 per meter, untuk di dalam ini 70.000 per meter. Dan untuk bangunan dan lain-lain ada dinas tertentu yang menilai seperti bangunan itu dari PU ya silakan dengan nilai berapa, permanen, panggung atau semi permanen juga istilahnya itu apa seperti apa gitu kan. Ya alhamdulillah pada waktu itu kami melihat permohonan Pak Abu yang mungkin sebagai masyarakat juga saya sayanglah kepada Pak Abu, Pak Bupati, sambil menitikan air mata pada waktu itu Pak Abu tolong dibantu di bulan Desember ini ditambahilah. Ya akhirnya kami pulang, kami berembuk dengan saudara-saudara yang lain, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Abu tadi, begini-begini ya saudara-saudara kami dan kami sendiri pada waktu mangalah ini kan kepentingan umum. Nah dari situlah 2010 sampai terakhir itu pembebasan itu 2019 melibatkan daripada appraisalnya itu benar, penataannya benar, dilaksanakanlah pembebasan. Nah apa yang disampaikan oleh walaupun secara bertahap, yang jadi pertanyaan sekarang kan di beberapa titik ini kalau Mekarsari dari 50 ini masih ada sekitar 7 hektar yang belum dibebaskan. Nah 7 hektar ini kan tidak dalam satu hamparan tapi kayak sekedap kumaha capek sok amat tenan naon kasewe nuju aya tamu heula sekedap bapana mohon dari bapak aya tamu kumake sekedapnya setengah jaman lah ya mangga non yuk nah gitu
ya kami melanjutkanlah membantu daripada pemerintahan daerah, terutama kami kan mantan sekdes di sini, tahu daripada riwayat tanah-tanah ini gitu kan. Dari si A ke si B secara riwayat. Dari pengalaman perjalanan itu 2011 ada pembebasan, 2012 ada pembebasan, 2013 ada pembebasan, 2014 masih ada. Nah, nggak ada lah dulu. Kemudian ada perpanjangan penlok sampai kemarin itu terakhir 2018. Perpanjangan penlok itu. Nah, udah habis. Barulah 2019 ada lagi pengadaan lahan, tetapi tidak berdasar kepada penlok, berdasar kepada pembelian langsung. Tetapi dalam tata cara pelaksanaan pembebasannya tetap menggunakan appraisal, menilailah daripada lahan itu. Kalau dulu 170.000 sama 70, di tahun 2019 untuk pinggir jalan aja sudah 1.030.000. Untuk yang di dalam itu 700, kalau nggak salah 764.000 per meter untuk kebun. Itu kan harga yang cukup bagus lah kalau untuk. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Nah, kami kan terakhir dari dinas, udah beberapa ganti dinas ini, dulu yang mengadakan itu bagian umum. Kemudian beralih kepada dinas Perkim ya dulu. Nah, dari Perkim pindah lagi ke PUTR. Nah, dari PUTR pindah lagi sekarang ke dinas Perkim. Perkim ini terakhir kami mengadakan pendataan itu di November-Desember 2024, itu sama Dinas Perkim mengadakan pendataan. Dan itu juga kepada kami diberitahu bahwa kami mau mendata daripada tanah yang belum terbebaskan. Tolong diberitahu kepada pemilik, diberi kalau bisa, dan dikumpulkan surat-suratnya, kan begitu. Ya kami sampaikan, walaupun itu bukan perkara mudah, mereka itu menjawabnya, ayo we dikumpulkan, punten ya dalam bahasa daerah, ayo we dikumpulkan, ayo we difotokopi, aya enggak, aya teh cenah keur mayarna, terus hargana sabaraha, kan begitu. Karena ini bahasa rakyat ya, yang kita sampaikan melalui saya. Setelah itu dulu yang kampung ini ada 6 rumah, dulu nggak mau dibebaskan, bertahan dulu. Sekarang mau malah, sokelah ayeuna dibebaskan demi kepentingan umum. Kami sudah data, kami sudah sampaikan pada dinas terkait. Nah, karena mungkin perjalanan pengukuran itu tidak ujug-ujug, mungkin ada juknisnya ya, seperti apa. Nah, untuk sekarang ini Kang, ya mohon sampaikan juga lah melalui Akang kepada publik dan kepada dinas terkait, juga kepada Pak Bupati yang sekarang, persoalan ini harus dituntaskan, harus segera dibereskan. Jadi kalau masyarakat sih sederhana. Kalau mau dilanjutkan, ini tegas aja lah. Kalau mau dilanjutkan, ini di dalam huruf besar nih saya bilang. Dilanjutkan sok atuh, iraha. Harus ada kejelasan, dianggarkan iraha. Nah, ini harusnya, kalau enggak juga jelas. Nah, itu yang paling penting. Jangan punten dalam tanda kutip mendolimi lah kepada masyarakat, rek dibangun hese, rek dijual ge ragu-ragu, walaupun sekarang lah ada kelonggaran untuk balik nama atau dijual belikan ini, silahkan saja kan. Tapi itu tidak pasti, tidak ada suatu edaran khusus yang mengatakan boleh, kan enggak. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang, masyarakat itu hanya 2 kata. Mau dilanjutkan, atau mau tidak. Enggak. Itu aja. Mau jangan atau tidak saja. Ya kan, sudahlah. Jangan ini. Apa enggak malu punten ya? Di pinggir kantor bupati ada lahan yang belum dibebaskan. Kemudian sama pemilik dibangunlah rumah dan kandang sapi punten. Misalkan cek nu boga tanah, ini tanah-tanah urang. Kumaha urang mereka ngabangun. Terus misalkan jadinya bau ke kantor bupati. Ini kan dekat, berdampingan. Ini kan begitu. Jadi kalau ditanya pertanyaan, kenapa dulu nggak dibebaskan? Dulu tidak sepakat dalam harga. Dulu orang itu kan yang namanya kabetah, nggak bisa dipaksakan ujug-ujug. Saya ini enggak. Punya historis Nah, gitu punya kan. histori. Sejarah saya pun membantu kepada Pemda pada waktu, bukan tidak ada tantangan banyak. Dikira kita jadi calo Pemda. Saya dulu ada SMS lah, kalau dulu belum ada WA ya. Banyaklah kata-kata yang kurang pantas ke kami ini. Harus seperti apa. Dikira kita kalau membebaskan, terutama orang-orang yang luar ya, yang Chinese ini dibebaskan.
wah merene dapat apa, Keuntungan. demi Allah Rasulullah nggak ada saya kalau tidak melihat Pak Abu, punten ya, Mhm. kalau tidak melihat Pak Abu. Oke. Ini yang waktu itu secara personal melihat ke Pak Abu karena kebijakan orang tuanya. Yang kedua saya Betul. melihat KBB itu ada di depan mata saya, itu yang Oke. paling penting. Nah Mmm. melalui Akang ini mudah-mudahan lah bisa menjembatani Mmm. daripada mangageuing lah ka pamarentah Oke. dengan bahasanya, sok ya hanya 2 kata, mau dilanjutkan atau tidak, itu aja sih Oke. nggak usah riweuh lah. Masyarakat nggak ribet sebetulnya, yang penting komunikasi Nah, jelas, kira-kira gitu, ya, informasi juga tersampaikannya dengan betul jelas. Nah, betul, berarti Kak, gini Pak, bahwa hari ini tuh ada sekitar 7 hektar 7 lagi hektar untuk lagi, khusus desa Mekarsari. Mekarsari. Nah, yang 7 hektar ini sudah masuk di Penlok kan? Betul, Udah terkapling. betul, Tinggal hari ini berarti betul. negosiasi harga udah selesai? Belum Oh, belum. belum, Jadi belum ada kesepakatan belum, terkait harga? terakhir itu 2024 November Desember diadakan pengukuran Hmm. oleh Dinas Perkim Hmm. untuk mendata dan luas, Oke. Bidang terhadap bidang bidang tanah. objek-objek yang belum dibebaskan, kan gitu Hmm. ya. Hmm. Sudah, bahkan kita pun sudah mengetahui si A, si B, sampai Z lah. Ini Hmm. ada bangunan rumahnya, ini luasnya. Hmm. Tetap mungkin yang resmi nanti diukur sama BPN, silahkan. Tapi setidaknya ada gambaran Hmm. bahwa ini loh luas bidang yang berapa bidang yang belum dibebaskan, Hmm. berapa luas lahan yang belum kan jelas kan gitu. Oke. Ada pemetaannya. Nah Hmm. itu pertanyaan saya juga beban moral Kang. Cing Ang, itu kumaha tuh Hmm. Pemda teh rek tulus ngabebaskeun teu teu moal. Saya Oke. saking mungkin ya kita juga kenapa tanyain aja tuh ke Pemda kan saya bilang, "Wah, Pemda kumaha pan aang muka hareupna wayahna we sok Oke, kaharoskeun," kan masyarakat mah begitu. tidak pernah mau tahu Dia karena mau memang di tuh sini ada toko promotor gitu kan, katanya, kan ada gitu. toko di sana gitu Oke. Kang yang perlu kan. Ya terima kasih ke Kang Bun lah dan Oke. semuanya bahwa mungkin ini ada hikmah dari Yang Maha Kuasa aja kita Hmm. bisa bersilaturahmi, saya Oke. juga bisa menyampaikan Hmm. apa yang jadi, kahayang masyarakat, Keluhannya keluhan keluhan, ya masyarakat. kabeberat Kang, itu Oke. kumaha Kayak saya mungkin gini juga kan, sebetulnya kan di bupati kita yang baru ini kan baru 120 hari ya. hmm, Mungkin juga hal ini belum tersampaikan juga kan. belum Mudah-mudahan mungkin, misalkan nanti melalui silaturahmi ini nanti Pak Bupati bisa mendengar juga, oh begini oh, mungkin yang iya terjadi. iya iya, Mudah-mudahan hal ini bisa tersampaikan kan iya kira-kira gitu iya, ya. betul Nah, betul, oleh sebab itu bahwa hari ini tuh keinginan masyarakat kan tadi sederhana, yang nah, terpenting hari ini mau dilanjutkan atau tidak iya jelas dilanjutkan. Kalau jelas misalkan tidak dilanjutkan, jelas, masyarakat kan bisa eh, mau membangun membangun lagi, mau apa, mau menjual ya lagi kan silakan, ya itu jelas, menjadi hak. Tapi kalau iya, misalkan hari ini misalkan diakuisisi oleh Pemda tapi mmm, tidak ada ya kejelasan, bingung kitanya. bingung kan mau dibangun rumah juga bingung, mau Nah dijual juga belum ada itu, kejelasan betul kan kira-kira betul gitu ya. betul, Kang, itu yang paling penting Hmm. dan bagi kami itu punten ya dalam acara ya kita juga sampaikan selamat buat Kabupaten Bandung Barat yang ke-18. Hmm. Bagaimana pahit getirnya dulu berjuang mungkin para pejuang KBB itu terima Hmm. kasih. Yang kedua juga bagaimana pahit getirnya kita mengadakan lahan untuk Hmm. pembangunan daripada gedung-gedung KBB ini, Hmm. punten, dulu sampai untuk peletakan batu pertama, saya dengan beberapa tim di Pemda ke Jakarta memohon kepada pemilik yang kebetulan tinggal di Jakarta ya, Hmm. besok mau ada atau 2 hari lagi ada peletakan sedangkan tanah belum dibebaskan, kita mohon sama beliau, Hmm. inilah, "Sok nggak apa-apa, ini kalau untuk kepentingan negara," itu ada seperti itu, Pak. Oke. Orang dengan sendirinya merelakan, sok we. Oke. Kebetulan yang punyanya juga orang ngerti, seperti apa, "Ada nggak penghargaan buat kami?" "Enggak, saya mah hanya sederhana, saya ini dalam hidup punten hanya sebesar sekedar jadi gula putih aja, Hmm. gula bodas urang Sunda Hmm. mah dina Cikopi." Pernah Ya, dihargai teu Kak. pernah disebut, teu pernah dihargai, tapi dibutuhkan Oke. Oke. mungkin, Tapi sabab mah memberikan warna, memberikan ya rasa. silakan. Ya kalau Oke. kami sih sederhana, Kang Bubun. Bagi Oke. kami itu tidak meminta anak kami jadi PNS, enggak, jadi TKK pun enggak. Hmm. Cuma ada kebanggaan lah, kami pernah mewarnai Berperan di sana daripada ya. ya dihargai dan tidak, dicatat dan tidak, ya itu mah hanya Allah yang tahu. Tapi Oke. kami pernah membantu lah sampai berdirinya ini, termasuk punten Kang, kalau ada juga permasalahan punten, Iya. ada juga yang gugat tanah, yang jual bapaknya digugat sama kita Pak selalu membantu ke depan, Oke. menerangkan bahwa tanah ini dulu yang menjual ini, dasarnya Oke. ini surat pembeliannya kan seperti itu Pak. Betul. Ya Jadi kita
Jadi Kang Dadang ini seolah-olah menjadi bemper dalam Iya, persoalan urusan betul. tanah perkantoran ini. Mhm. Akan tetapi responsif daripada Ah, pemerintah itu iya. seolah-olah bahwa warga itu tidak memiliki peran apa-apa, yang terpenting mungkin orang berpikirnya gini, Pemda mayar sudah selesai urusan, padahal Nah, tidak seperti itu. iya. Misalkan Akang saja di sini bahwa untuk bagaimana membangun komunikasi Mmm, bagi misalkan yang pemilik tanahnya yang bukan iya berada di Bandung iya, Barat, harus berkomunikasi di luar betul dan sebagainya. Hal itu kan dilakukan, mungkin orang juga tidak pernah tahu kan gitu. Seolah-olah betul. orang itu bahwa Pemda membebaskan, Iya. bere duit nggak Iya selesai, padahal tidak sudah. seperti itu. Iya iya, Masih banyak hiruk pikuk yang lain, betul, termasuk Pak. pasca pembebasan pun kata Akang hari ini, bapaknya yang menjual, anaknya yang menggugat. Nah, Nah kan itu terjadi. Nah betul siapa yang memiliki apa namanya, riwayat, ya betul. berarti kan tokoh di sini. Iya, itu, Akan Pak. tetapi hari ini harapan-harapan itu sampai dengan saat ini mungkin tidak mendapatkan apresiasi bahkan Betul komunikasi betul, yang baik, nggak ada. gitu. Jadi, ya tadilah apa yang saya bilang, saya ini ya mungkin pertama merasa ini sudah takdir Allah, saya Hmm, jadi mewarnai mungkin versi saya ya, hmm, di versi Pemda lah mau di aku mau enggak. hmm, Tetapi yang saya alami, hmm, termasuk sertifikasi tanah Pemda, Kang. hmm, Di sini itu dari tanah milik menjadi sertifikasi Pemda yang kayak gini, Pak, Kang, hmm, yang menunjukkan batas-batas. Di betul, satu sisi, tanah ini sudah berubah bentuk. hmm, Sudah dari tadinya tebing jadi datar, kita harus memutar otak, hmm, mengingat-ingat lagi, nu mana tanah dari si A, iya nu betul, mana tanah dari si B, nu mana dari tanah si kita memutar otak, Pak, untuk itu. heeh, Ada nggak apresiasi ke kita? Enggak, punten. Saya tegaskan enggak. oke, Dulu waktu zaman Pak Abu, saya ingatlah, setidaknya saya dapat penghargaan dari Pak Abu pada waktu. Kalau ulang tahun itu ada undangan. hmm, Yuklah dari tokoh masyarakat gitu ya, hmm, undangan untuk menghadiri, hari ulang jadi, tahun hari jadi KB. Punten hmm, ya, udah beberapa tahun, udah hampir 9 tahun sekarang teu ka aku meureun urang mah keun bae. oke, Geus we urang mah teu kudu hayang kitu dadahar eukeur, sagala ge eukeur nggak apa-apa. Itulah, oke. punten ya, eee, kita Ya juga nggak apa-apa, ini kan ungkapan rasa, betul Pak, ungkapan betul. rasa rakyat itu perlu didengar, Iya, Pak. Dan kemudian tadi permasalahan-permasalahan masyarakat ini memang perlu tersampaikan dan jangan sampai bahwa ketika masalah di masyarakat ini kemudian tersampaikan kepada pemilik kebijakan, kemudian pemerintah tidak ada solusi, kan itu keterlaluan, betul Pak. betul. Seharusnya kan ketika Bapak hari ini mengadu tuh harus harus punya solusi kan Iya gitu, Pak. iya, Harus dijawab dengan solusi bukan dengan heeh. alasan. Kan begitu, bener Iya nggak, Pak? iya iya. Yang hari ini Bapak butuhkan adalah solusi bukan Betul alasan. Nah betul. mungkin, keluh kesah Bapak dan sebagainya mungkin orang tidak pernah tahu, Pak, kalau Iya, misalkan hari ini kita tidak tidak apa namanya, tidak ketemu, ketahui, kita tidak ekos ya, ngobrol, benar iya, kan gitu, Bapak. begitu. Jadi dulu hanya bertanya, "Berapa sih luas yang sudah dibebaskan?" Mmm, Dulu ya, mmm, "Berapa sih yang belum? mmm, Harganya berapa?" Sudah seperti itu. Kalau ini kan saya ngobrol dari hati lah, ungkapan hati. mmm, oke, Saya punten, teu pamrih, tidak mau dihargai seperti apa, enggak, mmm, lillahi ta'ala. Cuma sebagai manusia, karena ada pepatah, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. betul. Secara etika itu nggak ada. Semacam, Mmm, ini mah apa yang lucu begini, halo misalkan dari aset nih, mmm, punten Pak Dadang, ari tanah nu ieu teh palih mana nya? mmm, Terus tanah ieu teh aya masalah kieu kieu kumaha nya? Kan gitu. mmm, Ya kita kan kalau waktu lagi santai oke, mmm, tapi kalau enggak kita buru-buru karena mengingat sok sanajan tidak tertulis, ada mmm, beban moral bagi saya. Oh oke, iya, tanah si A, ayolah kita sampaikan, gitu mmm, ya. Oh ini yang belum, ini yang sudah. mmm, Masalahnya begini, kalau kita membangun di tanah yang belum dibebaskan, kan kena pidana. mmm, Ada penyerobotan tanah mmm, atau segala macam. Itu sampai sebegitunya, Pak. Terus oke, juga punten kita ini dulu zaman Covid, mmm, ada yang menggugat Pak sama Pak Kades. Ayolah diminta keterangan di pengadilan. Oke, kita jalankan. Toh kita bismillah aja lah. oke Lurus mah oke, lurus, bengkok mah ya bengkok, kita sampaikan. oh, Dengan resiko. Resikonya secara lahiriah orang dipikang ngewa meren, kudu mmm, ngagugat. mmm, Secara di luar pihak kita juga nggak mau lah ada orang-orang. Sok lah, asal dia nggak bantu ke saya, ku saya ge ngari, enggak saya mah, sebab ini urusan tanah. Urusan tanah itu urusan dunia akhirat, nggak bisa. oke, Kita seperti itu, Kang. Punten nya, betul, banyaklah yang orang bermain di tanah, kalau nggak hati-hati habis dianya sendiri, Kang. Punten. betul, Kita alhamdulillah ya berjalan dengan segala
kelurusannya ada menurut versi saya. Orang mau suka, nggak suka ke saya, tapi saya sudah lempeng menurut versi saya. Toh Oke. orang bermain di tanah, macam-macam di tanah, bukannya habis tanah malah habis umurnya. Ini jelas, Kang. Ah, Itu jelas. oke, Itu di itu mana-mana Akang bisa begitu tahu. ya. Iya, karena Oke. kenapa? Itu jangan melihat tanah itu dari sisi lahiriahnya. Suratnya ini jual, nilai berapa? Enggak. Ada sekat, ada yang tidak terlihat oleh kita yang punyanya. Hmm. Mungkin yang punyanya seperti apa. Jadi mungkin agak nyimpang ini. Kalau dilihat di Bandung Barat agak nyimpang nih ngobrol. Hmm. Hmm. Kenapa katanya nama Bandung Barat ada selentingan harus diganti? Hmm. Saya pikir pejuang dulu mendeklarasikan Kabupaten Bandung Barat. Hmm. Udah jelas, mungkin amanat undang-undang juga seperti itu. Lain kudu ganti ngaran. Hmm. Ganti mah anu tadina bener sok atuh jadi rada bener, da bener pisan mah hese. Jadi rada bener. Ini pemangku-pemangku jabatannya, dinas-dinas terkaitnya. Punten gitu Hmm. kan. Coba kalau dilihat pendiri-pendiri KPKBB Hmm. maupun P4KBB, punten posisinya di Pemda itu kan nggak ada. Kalau Hmm. kita lihat punten, Hmm. dengan segala hormat saya prihatin kepada senior-senior saya. Aduh, punten apa suka dikasih proyek atau enggak. Yang kasihan dia itu datang ke Pemda silaturahmi, kasih makan, kasih minum, kasih udah hanya sesaat kan nggak ada menghargai kepada punten ya pejuang itu seperti apa punten. Hmm. Kalau saya tidak membedakan lah mau itu bupatinya dari latar belakang apa, mau dari birokrat, mau dari TNI, mau dari artis, yang paling penting tekad dan niatnya dia ingin membawa Bandung Barat ke arah lebih baik. Tuh. Itu yang paling penting. Oke, Nah itu Dadang. Kang. Jadi sebetulnya kan gini, setelah ada pembebasan pun masalah masih tetap ada, apalagi Benar, yang belum terbebaskan. betul. Menurut Akang sendiri bahwa memang awalnya juga ini bermasalah Iya, dalam prosesnya. betul. Sehingga ketika awalnya dalam perencanaannya salah, Hmm. maka akhirnya pun Pun ada masalah, masalah, ada masalah, masalah. masalah. Selalu. Ini kalau saya katakan cek bahasa Sunda di orang dia mah perwatek tempat. Hmm. Puntennya. Carana kumaha? Ya pertama pemangku kebijakan itu berusaha menerkeun, cing jadi bener. Hmm. Ulah ngarobah anu geus alus atuh dirobah-robah deui geus nu alus mah dipertahankeun. Nu paling pokok perlunya ada istilahnya itu pemberesan masalah-masalah yang tadi. Bisi Kang, nu paling bahaya itu bukan masalahnya doa ya. Hmm. Doa daripada masyarakat yang mungkin dikabul sama Yang Maha Kuasa kumaha urang. Oke. Kan gitu punten. Oke, Kang, kembali lagi kepada persoalan tanah. Yang 7 hektar itu sudah dipasang pelang Pemda belum? Belum. Oh, belum ya. Belum. Belum ada. Cuma ada di dalam plotting Pemda. Ada plotting Pemda. Ya ada tanah ini bebaskan, tengahnya belum. Hmm. Jadi kan terselip kan? Ya. Masa coba lihat di Jalan Kirapayung, ini diperlebar jalan terhalang sedikit. Nah, itu Oke. harus diselesaikan. Ada nggak gini, ketika mungkin pernah Akang atau Hmm. orang lain yang mencoba berkomunikasi terkait dengan masalah itu, mungkin pihak Pemda pernah mempermasalahkan nggak kepada masyarakat? Nah, Masa atuh maneh teh gitu, pernah tuh gitu? kita pernah rapat terbuka dulu di Bandung dengan Dewan Komisi berapa. Ada pertanyaan dari anggota Dewan, Hmm. kenapa Kang Dadang itu kok belum terbebaskan? Kan begitu. Hmm. Pertama, dulu dia tidak setuju terhadap harga yang ditetapkan pemerintah. Kan begitu. Tuh. Yang paling penting kan bertahap ya pembebasan itu, pengadaan lahan. Yang kedua, bukan tidak setuju aja, dia berpikir, ah ini tanah saya, rumah saya, mungkin kesadaran untuk melepaskan itu baru sekarang. Kan begitu. Yang ketiga, mungkin melihat kepada harga ya, kita juga tidak munafik kepada harga yang ditetapkan oleh appraisal. Ya itu barangkali ya, pertanyaan yang tadi disampaikan itu Kang. Jadi masyarakat itu juga melihat dari aspek-aspek yang Ya. lain, dan juga memang kan tadi kata Akang gini, memang tidak mudah karena permasalahan pembebasan lahan itu terkadang tadi urusan persoalan historis itu biasanya mengalahkan sebuah apresiasi yang lain. Akan tetapi kata Akang juga dulu kan Akang juga pernah menolak, tapi ketika komunikasi dengan Pak Abu dan sebagainya itu kan pendekatan humanis yang dilakukan ternyata akhirnya bisa kan gitu. Nah, artinya berarti kan
Artinya bahwa pembebasan lahan itu tidak hanya menggunakan sebuah aturan Betul. mekanisme, Oh ya, tetapi pendekatan-pendekatan itu betul. pun harus dilakukan. Kan itu Jadi loh maksudnya. betul, betul Kang. Itu luar biasa Akang yang saya sampaikan. Betul, pendekatan kerennya malah di samping pendekatan tadi Emosional gitulah. emosional. Selain pendekatan Nah, aturan, pendekatan ya kita emosional. juga harus melihat ke Hmm, sininya faktor psikologis si orang tersebut. Lamun hmm, keramak ulah didatangin ke urang betul, betul. isukna dewe gitu Isu. kan. Saya kan pernah kita menghadapi namanya orang Chinese di Bandung, Rudi Sanjaya Kang. Hmm, Baru ke-17 kali kita datangi hmm, ke rumahnya, hmm, walaupun dengan segala kesulitan yang ada, berhasil. Itu yang dipakai Masjid Asyidik, dipakai hmm, jalan itu ke atas milik Rudi Sanjaya. Kebayang hmm, nggak? Kita harus menawar harga apa yang disampaikan oleh Pemda. Dia hmm, bertahan dengan harga sekian, kita menyampaikan dengan harga. Kita berjuang, negosiasi dengan versi hmm, kita. Doa semua disampaikan, Kang. hmm, Apa yang jadi motivasi saya dulu? Pak Abu dengan kebijakan beliau, dengan kehumanisan beliau, sok dang di satu kangen dadang ayah bapak. Saya berkata, di samping bapak ayah Gusti Allah. Anu marang mudah-mudahan we cing diridhoan ku Allah, ieu jalmi cing tiasa masihkeun ieu tanah Pemda di Calka Pemda dengan harga anu disampaikan ku bapak. hmm. Pak Abu sampai berkata begini, "Da lamun bapak dimenangkeun ku undang-undang, kudu mayar 1 juta sameter, ku bapak dibayar. Betul. Tapi karena undang-undang berkata cek apresel hargana 170.000 nya bapak mengikuti kepada tatanan itu." Hmm, Nah, akhirnya dengan segala kerendahan hati mungkin udah waktunya saya bisa menjembatani beliau bisa melepaskan haknya kepada Pemda. hmm, Orang berkata, "Pan sekian hektar, Kang Dadang, piraku teu kaburuhan motor-motor acan." Saya sampai ngomong, "Demi Allah Rasulullah, dengan diberikannya tanah ini ke Pemda, hmm, berhasil ini ke Pemda, ada catatan sejarah dalam diri saya." hmm. Sampai kata pembantu Pak Rudi berkata, "Pak Rudi itu tidak pernah menjual tanah ke siapapun. Nah, sampai ku Akang bisa dibebaskan. Akang guguru ti mana?" Sampai berkata begitu. Ya kita lillahi ta'ala lah. Oke, Bismillah aja. Gitu betul. kan. Jadi ya tadi ya artinya bahwa selama ini yang orang tidak tahu bahwa hiruk pikuk pembebasan lahan itu seperti apa, bahkan orang hanya melihatnya ya ari ngaranna hirup pambareunnya Kang pada akhirnya mah silih naon ngaranna teh? Ya silih paido lah Ya, kira-kira pan ya. gitunya. Akang mencoba membantu dan sebagainya, orang mah berkata seperti apa Hmm, gitu. Tapi memang hari ini bahwa peran serta Akang selaku tokoh hmm. di Bandung Barat juga memiliki peran penting misalkan di Ya. dalam proses pembebasan ini dan harapannya mungkin tadi aja mungkinnya Hmm. harapannya apakah Pemda ini mau atau Ya, tidak, ya begitu itu. ya? Sederhana sih jawaban pemilik mah. Ayeuna permintaan pemilik mah. Iya terek dituluykeun, Ya, rek dijulus dibeli moal. hmm, Sok aya ketegasan. hmm, Moal heukeun bae. oke, Berarti ada resiko tadi teh oke, ketika tanah ini berdampingan dengan kantor bupati atau dinas, terus dibangun kandang sapi, kandang kambing, karena tanahnya. hmm, Orang mau siapa? Melarang, ada hak nggak melarang? Enggak. hmm, Nah tolonglah, mengpeng ada, masih ada keinginan masyarakat hmm, untuk melepas. Bukan masalah harga. oke, Demi Allah Rasul bukan masalah harga. Ini tanda bukti masyarakat ini hayang Pemda ieu teh buru-buru beres. hmm, Kitunya betul. kade ulah eta lah, ulah berpikir, "Ah, karena hargana Lain-lain mahal." ado regang dinu Bukan, masalah ini gitu ya? bukan. Harga Oke, mah mengikuti. oke, Apa yang disampaikan appraisal, ya hmm, silakan. oke, Tapi ini keseriusan Pemda ini sudah tertunda berapa tahun loh. Ayo we kikieuan, oke, ayo we didata, capek ayo we nih, jadi wacana. nah, Akhirnya naon? oke, Puntennya kita masyarakat yang penting aya angkehan. Oh ya, karena anggarannya terbatas tahun ini kita bebaskan 1 hektar. hmm, Tahun depan tapi terperinci gitu oke, loh. Ada jenjang ini, jenjang waktu, terprogram gitu terprogram, ya, Kang. oke, Da harga mengikuti tahun oke, meureun. Tah betul, gitu. oke. Tah Jadi eta. sekarang teh berapa berapa hak milik sih yang dari 7 Kalau hektar? dari 7 hektar ini karena faktornya kan tanahnya kecil-kecil ya. Hmm, Mungkin ada yang 140 meter, 200 meter, tapi jadi banyak. Karena hmm, ini kan mungkin kurang lebih lah hari 80-an lah, 80 80-an, pemilik lah kurang 80 lebih ya. pemilik. Karena datanya ada. Termasuk yang waktu dulu 2019 yang pasang-pasang spanduk dan sebagainya itu termasuk Ya, warga yang masuk di yang ya, 7 ya, 7 hektar itu berarti ya, ya? sudah itu termasuk. Karena ada 2 hal. Jadi yang pasang spanduk itu dulu mengadakan gugatan, Hmm, yang kedua udah diselesaikan melalui pengadilan dan sudah
ingkrah, Hmm. yang lapang upacara itu, yang kedua juga masang spanduk iraha nu kuring ge rek dibebaskeun, gitu. Itu Juga karena imbas dari situnya ya eta dari mah nya situ imbas. banyak, banyak. Jadi sederhana aya ke Pemda, yang mudah laksanakeun sok atuh anggarkeun, nu hese mah kira-kira teu dibutuhkan bae liwat teh, teu kudu jadi masalah. Tapi Jadi kalau saya lihat dari 80 pemilik ini, mungkinlah dari 90% mah hayang buru-buru selesai. selesai, Jadi cek gitu. paribahasanana mah da eueun we lamun ku ngobrol mah Ya, aku bener teh ngobrol, Kang? komunikasi. Gitu. Bahkan saya insya Allah mungkin ke Kang Bubun ini nanti disampaikan, saya akan membuat surat juga ke Pak Bupati atau ke Hmm, Pak Sekda hmm, untuk berauden. boleh, Itu udah kudu selesai. Yang tolonglah nanti kalau auden, Akang juga hadir boleh. mendampingi saya dengan warga. Suratnya lagi dibikin Hmm, supaya ayolah perwakilan mungkin 6 orang lah, kita juga bukan demo lah, hmm, mau menanyakan. Nah ini maksud oke, dan tujuannya gitu Kang. Ya, siap. Oke, heeh. hatur nuhun Pak Dadang atas Sami-sami. informasi terkait dengan ini, bahwa hari ini memang anggap begini, pergerakan Bandung Barat itu dimulai dari Mekarsari Iya, lah kira-kira. betul, Mekarsarina beres, insya Allah sa-Bandung beres. Barat Insyaallah beres, insyaallah. kira-kira begitu. Betul. Jadi kan begini, ini konsepsinya gini Pak Dadang, rek kumaha ngobrolkeun masalah wilayah Cipatat, Cipeuneuy, Mhm, lamun di dieu can ya beres gitu betul. loh, kan gitu Borok loh. punten ya, ada bolong-bolong di sini juga belum ditutupi, beresan Nah, heula atuh itu di imah artinya heula lah. hari ini kepada Bupati baru ya di Mhm, Bandung Barat, Pak JJ, mudah-mudahan hal ini dapat diapresiasi dan juga dapat diselesaikan mhm, kira-kira begitu karena kita mulai dari Mekarsari dulu mhm, sebagai ibu kota mhm, Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan ini masyarakatnya terselesaikan dan mhm. kemudian dengan kehadiran Bandung Barat dan adanya Pemda Bandung Barat di Mekarsari ini menjadi satu kebahagiaan bukan menjadi satu Amin keprihatinan amin. apalagi dikatakan oleh banyak orang ini ada kezaliman Pemda terhadap masyarakat Iya, kan itu nggak asik gitu loh iya, Kang ya enggak, bener iya kan? benar Jadi benar. harapan itu mungkin yang kita inginkan dan Ya, masyarakat juga legowo bahwa ya, hari ini ketika ada masalah apa yuk kita datengin, kita betul. ngobrol bener Kang? Betul, dengan berdialog lah, Nah jadi entong naon, loba teh diukna meja sok itu dengar langsung, siap, melalui pihak-pihak. Salah satunya ya secara personal, secara pribadi, oke, saya mengucapkan terima kasih ke Akang, oke, mungkin pemilik-pemilik yang lain juga mengucapkan dana-dana sarua, cuma oke, bahasa oke. penyampaian yang beda. Jadi gambaran yang lain adalah Pak Dadang Ya hari ini. kurang lebihnya Oke Pak seperti itu. Bupati, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pak Bupati dan katanya ini warga dari Makarsari ingin beraudensi, ingin Ya, menyampaikan juga heeh, selain daripada melalui media ini juga ingin ketemu langsung dengan mhm, Pak Bupati. Mohon mungkin nanti bisa ya, direspon oleh Pak Bupati ya, dan nanti Pak Dadang dan kawan-kawan ya, juga bisa berdialog langsung dengan Pak betul Bupati. betul betul. Oke Pak Dadang, hatur nuhun Mohon pisan atas sami-sami. informasinya hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini memberikan makna untuk Ya. kita semua dan membangun sebuah harmonisasi silaturahmi ke Amin. depan. Terima kasih juga Kang Bubun. Salam buat Sami-sami. semuanya, sehat selalu Amin ya rabbal alamin. dan mudah rezeki. Amin Salam buat ya semuanya Allah ya. ya rabbal alamin. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.